Ada tadi sore temen deket gue nanya soal gimana optimasi query ya. Kalau gue bilang apa namanya, harus nanya strukturnya, harus nanya ininya kan panjangan. Jadi uh, gue kasih tau aja kalau gue biasanya bikin query itu gak yang bikin query manual select bintang gitu, enggak, tapi pakai ORM gitu. Kalau di Java ya JPA gitu. Coba aja lihat di sini objek relational mapping ORM gitu kan. Nah, gue tadi nemuin satu website bahasa Indonesia yang paling enak buat ngejelasin ORM. Nah ini sudah kenal sama ORM. Ketika kalian hendak mendalami backend, yang harus kalian ketahui adalah istilah ORM. Hal ini penting sekali karena merupakan fondasi dasar sebelum lanjut survei lebih dalam lagi. Sebenarnya nggak harus bikin backend doang sih. Kalau intinya kalau yang ada transaksi ke database gitu ya, gampangan enaknya pakai ORM. Nah ini contoh bagannya gitu. Ini mapping logic sama object in memory-nya, ini sebenarnya bagian dari aplikasi ya DB database sendiri. ORM merupakan teknik yang merubah suatu table menjadi sebuah objek yang mudah untuk digunakan. Jadi tabel-tabel yang ada di database itu kita jadiin objek di aplikasinya. Jadi gampang buat di mapping gitu. Objek yang dibuat memiliki properti yang sama dengan field yang ada pada tabel tersebut. Ya lah, baca ini ya, lihat sendiri linknya ada di mana di sini. Ini cari aja ORM objek relational mapping, nanti ada dari medium.com. Ini bagus. ORM memungkinkan kita melakukan query dan manipulasi data di database menggunakan object oriented. Jadi kayak ORM itu query-nya kita dibuatin lah, gampangnya gitu. Kenapa harus pakai ORM? Nah ini karena kalau kita nulis sendiri query-nya rentan salah. Terus belum ada jaminan juga query yang kita bikinin bagus. Kalau yang bikinin si framework yang udah terpercaya gitu, kayak di Java gitu pakai Spring Boot JPA gitu ya, itu kan udah terjamin lah gitu bagusnya, udah diakui banyak programmer bagus gitu. Kalau nggak pakai ORM bisa nggak sih? Ya bisa aja, cuman ya kayak gini emang bakal susah bikin query database. Satu query misalnya satu tabel aja gitu kan, harus bikin save nya, update nya, delete nya, cari berdasarkan satu kolom, satu field gitu, panjang lah gitu. Jadi bakal makan waktu lama bikin query-nya doang. Cara kerjanya gimana gitu kan? Cara kerjanya kita ngedefinisiin dulu objek tabelnya di database, lalu buat field-fieldnya di objek sesuai dengan field-fieldnya pada tabel di database. Ini contohnya bikin objek namanya makanan, ada 3 field, ID, nama, harga. Selanjutnya objek tersebut kita pakai buat bikin CRUD. CRUD tuh kita tahu lah, CRUD create, update, delete. Terus nih kelebihannya pakai ORM ada kayak transaksinya gitu ya. Transaksinya diaturin sama si ORM-nya. Transaksinya apalagi kalau transaksinya ada isolationnya, ada propagationnya. Waduh, kalau nggak pakai ORM nulisin commitnya sendiri, kapan harus di rollback, kapan harus di commitnya lah, capek. Terus kayak ada connection pollingnya, nanti kalau migrasi dari satu database ke database yang lain, apalagi kalau database-nya beda, misalnya dari MariaDB ke MySQL atau ke Oracle atau ke Postgre, ya repot gitu kalau nggak pakai ORM. Sheets-nya pembenihannya gimana, streams-nya nanti kayak apa gitu, jadi baik streamnya. Perintah query bikin kerja lebih baik daripada kita nulisnya secara manual. Iyalah, kalau nulisnya manual udah kita capek nulisnya banyak, udah gitu kan. Kalau ya si ORM yang ngerjain ORM yang udah terpercaya gitu ya, kayak JPA gitu, ya udah yakin lah gitu, lebih mudah di maintain, di update, dan kodenya reusable. Reusable itu kalau kita bikin perubahan tadi ya gampang. Membuat akses data menjadi lebih abstrak, ya gitulah pokoknya. Apa ya, karena digeneratin sama, tapi bisa juga nggak digenerate, tapi kalau digeneratin sama si ORM nya kan data jadi abstraksinya jalan gitu kan, portable.
Kurangannya ya kalau kalau lu ada yang query-nya super rumit ngejelimet, ORM nggak bisa nyediain juga. Kayak misalnya kalau bikin query billing gitu kan, makanya kayak gitu mendingan jangan di query, query datanya aja, terus proses perhitungannya taruh di service layer biasanya gitu. Konfigurasi awal ORM jadi sulit ya, sulit kalau buka buat yang belum biasa. Kalau yang buat yang biasa sih kayaknya gampang-gampang aja. Nah, ini contohnya dia pakai Node.js di si medium.com gitu kan. Nah, ntar gua contohin pakai Java. Udah, sekarang kita bikin contoh, kita bikin database nya ya. Ini database nya dulu aja, namanya apa ya, namanya Barep gitu. Karena teman gue yang nanya anak pertama, guanya juga anak pertama. Ya udah bikin database namanya Barep, kosong, nggak ada tabel, nggak ada view, nggak ada apa-apa, kosong lah pokoknya si Barep ini, database doang. Nah, sekarang kita bikin ORM nya, bikin new project. Gua Java karena gua udah, ya gua nggak mau ngejelasin Spring Boot nya ya, jadi karena ngejelasin ORM nya gua bikin pakai ini Spring Boot Initializer Project. Kalau yang ngikutin ya, kalau misalnya nggak, kalau lu pakai NetBeans terus ininya nggak ada ya, lu download pluginnya, atau lu bisa dari Spring Starternya di web itu, nanti di download RAR-nya, buka projectnya. Atau kalau yang pakai IntelliJ atau VS Code yang lain-lain ya terserah lah, namanya apa ya, org.barep gitu ya, grupnya organisasi ya Barep. Terus ini contoh ORM, contoh penerapan objek relational mapping. Nah, inilah kayak Java 11, 16 boleh, 8 boleh, pakai 11 aja. Kalau yang penting jangan di bawah 8, di bawah 8 karena nggak jelas. Ya, ini dependensinya pakai Spring Web, Spring Data JPA, terus MariaDB ya. Lain-lainnya nggak usah dipakai, 3 itu aja. Dan namanya contoh ORM. Udah finish. Ini formnya kita pakai dependensinya data JPA, starter web, ini ada MariaDB nya juga. Harusnya ada satu lagi sih, kayak ketinggalan deh satu lagi tuh. Ini ya Spring Boot starternya lah, tambahin aja. Ini gua copy dari project lain yang udah ini. Nah, itu ntar ikutin aja tulisannya, kalau mau ikutin, kalau enggak ya enggak lah, udah amat. Ini udah. Nah, terus karena kita udah ngimplementasiin ini semua, ada MariaDB ini juga, ada data JPA, kita harus inisialisasi database-nya, data source-nya. Kalau di run error ini dia pasti minta data source ya. Coba dulu ini kita build aja, pasti error dia karena minta data source gitu. Haus lagi baksa. Ini kan build valur kan, karena ini nggak ada cari yang paling atas nih, file to configure a data source URL attribute. Nah, ini dia pasti minta data source. Nah, ini gue udah tulisin di tempat lain. Ini standar form, standar ini sih, standar properties biasanya kayak gini, tapi orang beda-beda juga ya. Nah, ini
Ini kalau ada error servernya ngasih tahu pesennya apa, terus ini settingan ini ya, gue username nya root, passwordnya bajak laut 1. Kalau lu ya pakai username dulu database sendiri ya, password sendiri. Ini URL nya kan karena pakai MariaDB jadi bisa MariaDB, adanya di localhost port 3306, terus nama database nya sesuai Mbak Arab yang kita buat ini, database nya Mbak Arab. Nah ini drivernya. Nah ini buat DDL nya, data definition longness nya kita mau apa statusnya, ada create, create drop, update, validate. Kalau create itu kita maksa biar database nya sama dengan aplikasi. Kalau validate kebalikannya, aplikasinya harus sama database. Kalau nggak sama, aplikasi nggak mau jalan. Kalau update ya apa ya, si aplikasi nambahin yang belum ada di database gitu. Tapi kalau yang udah ada di database, walaupun nggak kita mapping tetap ada. Kalau non ya berarti kita ORM-nya nggak dipakai gitu. Read drop ya mirip-mirip sama create, cuman bedanya dia nge-drop juga gitu. Dan kita pakai create aja. Ini biasanya yang buat ini nggak usah kita ngejelasin lagi. Nah ini buat dialeknya. Dialek itu apa ya, bahasa query-nya. Nah, bahasa query-nya karena MariaDB ya pakai MariaDB dialeknya. Ini nanti buat tracing query yang di generate-nya, ini nggak perlu dipakai unit formatnya. Udah segini aja cukup. Sekarang kalau kita build lagi udah nggak error tuh. Tuh ya, error nggak ya? Harusnya sih enggak. Malam-malam masih ada aja nge-track. Nah udah kan, nggak ada error nih. Nah good success. Oke. Settingannya udah berhasil ya. Sekarang contoh kita mau bikin tabelnya di source package ini. Ini udah ada main classnya buat running, terus kita bikin package barulah. Ini apa ya, modelnya, model tambahin Java class apa ya, apa dong yang udah ada negara lah gitu ya. Nanti kita bikin provinsi yang punya form kayak ke negara, kita bikin negaranya dulu. Buang pakai buang juga. Udah. Nah terus buat nyatain kalau dia itu sebuah tabel gitu, add entity. Nah ini punyanya JPA tuh, Java persistent nih, add entity. Nah nanti dibuatin tabel negara. Ini apa sih? Nah ini ada persistent unitnya, mana barep. Nah ini create persistennya. Terus ini minta di implement serializable dulu biar dia bisa jadi byte stream. Terus dia masih minta ID nih. Aduh, apa udah kita pencet dah. Dan gampang aja kita bikin private string kode negara. Nah kita aja. Ini kita jadiin primary key yang add ID, pakai Java persistent juga. Terus bikin satu kolom, satu field, satu kolom lagi private string. Ini nama negaranya, nama negara. Udah ini cukup. Terus buat bikin konstruktornya, pertama konstruktor kosong dulu aja, tambahin lagi konstruktor buat all-nya. Nah, terus tambahin lagi getter and setternya, semuanya pakai. Tambahin lagi
equal sama hashcode-nya, equalnya sama hashcode-nya kode negara aja, terus tambahin to string. Nah, ini cukup. Cukupnya redundant, nggak error sih pakai yang tadi. Gini juga boleh dah, nggak usah dirubah lah, yang tadi aja artinya. Ya ini negara, terus bikin satu ini buang tutup dulu dah tadi, tambahin kelas provinsi. Kita mau bikin tabel provinsi, importnya ini buang sini, sisain paket sama deklarasi kelasnya aja. Sama kita tambahin add entity gini, dia minta di implement serializable, dan juga sini add id private string kode provinsi. Udah private string provinsi udah. Nah terus provinsi ini ada di negara mana, berarti kan kita butuh foreign key nya. Foreign key nya pakai ini add many to one, terus ini di not null gitu, jadi pakai optional false, terus tambah add join column, namanya sama kode negara, terus reference-nya ke kode negara juga, kode negara. Nah sini buat objeknya bawah private negara, negara. Nah ini nanti dia jadi foreign key nya ke kode negara. Terus kita insert konstruktornya kosong, insert lagi konstruktor, nggak pernah insert lagi konstruktor. Sebenarnya bisa nggak pakai ini ya, kalau mau pakai lombok kalian nggak ngomongin lombok lah, yang standar aja, main getter setter buat semuanya, tambahin equal sama hashcode-nya, equalnya kode provinsinya aja, mau semua juga boleh sih, tapi begitu aja satu. Yang type tambahin to string ya, semuanya udah, ini cukup. Nah ini nanti si ORM buatin dua tabel ini, negara sama provinsi. Kita tes ya, run print and do. Buildernya nyamuk banyak banget ya anjing. Ya biarin error dulu. Nah ini buildnya sukses ya, ini gua kasih tahu dulu. Nah ini kenapa error gitu, jadi kalau biar database nya sama aplikasi kan berarti yang ada di database harus dihapus-hapusin dulu kan. Nah ini dia pengen ngapus foreign key nya, padahal yang kita lihat tadi kan database nya masih kosong gitu kan, makanya ini error. Tapi kan buildnya sukses karena emang yang mau di delete nya nggak ada gitu. Nah terus di lognya di sini juga kelihatan nih. Nah ini dibuatin nih create tabel negara sama si ORM nya, kita nggak repot tuh harus nge-create tabelnya, tabel provinsi. Sebenarnya sama aja sih mau bikin tabel database atau kita ngetik di sini ya, ibaratnya gitu ya. Cuman kan kalau kita ngetik di sini
nanti ini bisa dipakai buat repository layer, service layer dan segala macamnya. Tapi maksudnya ini yang buatin ORM nya. Sekarang kalau kita lihat DB nya nih, barat di sini kan tadi kosong kan tabelnya, refresh aja. Nah, dibuatin sama dia dua tabel ini, tabel negara dan tabel provinsi. Tabel negara ini propertiesnya sama dengan tadi yang dibuat di depan, kode negara, nama negara. Terus provinsi ada kode provinsi, nama provinsi, nah ada kode negara juga, dan ini ada dia jadi foreign key dari tabel negara gitu. Ambil foreign key ke sana, udah dibuatin tuh. Nah, sekarang penggunaan ORM nya. Karena kalau kita mau dapetin mau ngambil data provinsi dan negara gitu ya kan, berarti kan kita bikinnya select bintang from provinsi, koma negara, where p dot kode negara sama dengan n dot kode negara. Ini buat ngambil dari dua tabel doang gitu ya, kita query-nya gini. Kalau ini apa namanya, kayaknya kebanyak tabel, kita bikin where-nya berapa biji gitu, banyak kayak gitu bisa ngeberatin query ya. Lagi kalau nggak ada indexingnya, nggak ada apa ya, kardinalitasnya nggak bagus, itu keganggu banget ya gitu. Kayak kita serain aja sama ORM nya ya, biar ORM nya ngerjain. Ini kalau di run ya masih kosong karena datanya emang nggak ada gitu kan. Tapi buat dapetin kayak gini aja query nya segini gitu, apalagi kalau yang tabelnya banyak. Nah, kalau pakai ORM kita gampang tuh. Nah, kita bikin package baru ini buat repository. Interface aja, Java interface, namanya negara repository. Ini nanti dia yang ngatur buat CRUD nya, buat create nya, buat read nya, buat update nya, buat delete nya, select lah gitu, select, insert, update, delete nya dibuatin di sini. Nah, ini kita tinggal gini doang. Kalau udah extend JPA repository namanya negara, tadi primary key nya string. Udah gini doang, jadi udah ini nah CRUD-nya. Kita gua kasih tahu cara konsumnya gimana. Bikin lagi nih buat repository provinsinya. Sama ini buang segini. Ini extern JPA repository, ininya provinsi, ini minta importnya provinsi, labelnya string. Udah, ini importnya ya, provinsi sama JPA repository. Nah, di JPA repository ini kan ada banyak fungsi gitu, kayak find all ini sebenarnya select bintang from gitu. Find all by ID ya, ini kalau lu naruh select bintang from atau misalnya provinsi, where kode provinsinya apa ya, di variable gini. Ini kalau mau nge-save, mau insert segala macamnya. Ini mau nge-delete semua, ini buat bikin PD dan segala macam lah. Nah, dia nge-extend juga paging and sorting repository gitu. Lihat juga. Ini kalau find all pakai sort gitu. Ini kalau mau bikin pagingnya. Ini CRUD repository juga dia nge-extend. Nah, ini buat nge-save-nya, buat insert-nya. Ini buat ngecek ada apa enggak. Ini buat nge-count, nge-delete dan segala macam lah. Pokoknya 3 ini ya, CRUD repository, paging sama JPA. Nah,
tapi pada gampangnya cara bikinnya gini doang. Sekarang bikin konsumnya, ini gue mau cobain pakai respon body aja ya biar cepet. Negara controller, buang. Nah, kita mau ngasilin respon body, jadi pakai res controller, terus add requestnya mappingnya ini slash negara ya, negara. Terus kita tambahin reponya ini biar cepat aja, jadi nggak pakai service layer, langsung aja ke reponya. Private negara repository, udah. Terus ini buat select bintangnya, karena returnnya mungkin banyak jadi pakai list. Negara minta di import nih, dan negara import terus di list. Oke. Find all, ini buat select bintangnya, langsung aja return repository negara repository buat find all, udah sip. Terus buat pakai where by ID lah satu gini. Oh lupa, ini tambahin dulu add get mapping, berarti ini pakai get, ini sama add get mapping tapi harus beda kalau URL nya sama, nanti dia error. Sini kasih aja slash kode negara gini. Bisa dijadiin path variable juga ya teman, nggak usah lah, ini kan return satu doang jadi nggak usah pakai list. Ini namanya find by kode negara gini, ini tambahin sini string kode negara, ini jadi request param, add request param, terus dia sifatnya required. Nah gini, ini find by ID, sip. Ini udah apa error? Oh iya lupa, ini masih opsional jadi harus di get. Ini negara namanya di sini ya, biarinlah contoh ini. Nah, gini deh, ini tambahin new Java package, ini buat package controllernya. Terus ini kita pindahin ke sini vector. Oke, dia udah pindah ke sini negara controller. Tambahin satu workplace nih, provinsi kontrol. Ini buang ini tambah copy aja lah dari sini, copy taruh di sini, tapi request mappingnya ganti, ini provinsi. Terus ini copy aja lah biar cepet. Nah, segini format, tapi ini ganti pakai provinsi repository. Provinsi ini ganti titelnya list provinsi. Ini kopas ini kopas ini ganti kode provinsi. Terus param juga ganti kode provinsi. Sama returnnya terakhir, ini returnnya ganti. Oke, udah. Sekarang kita, nah ini contoh konsumnya, ini kita run.
bangsat, nyamuk banyak banget. Nyamuk kok bangsat ini ya. Nah ini yang tadi tabelnya udah dibuatin. Karena ini kita ngambil contohnya get doang, berarti nanti datanya juga kosong. Ini clear aja lah biar nanti kelihatan. Berarti datanya kita tambahin dulu. Ini kita refresh dulu database-nya. Ini data negara. Kolomnya ini tambahin dulu datanya. 3 lah. Negara 62, nama negaranya Indonesia. Main 1 misalnya ke Amerika, 2 apalah ini India, Inggris. Nah ini buat namain kode, ini contohnya aja, karena di ORM nya kita nggak bikin buat save nya ya, controllernya cuma nge-get doang, select doang, berarti kan ini jadi data kita. Ini tambahin misalnya kode provinsi 31, nama provinsinya Jakarta, negaranya ada di Indonesia, udah 62 gini. Tambah lagi lah, tambah agak banyak nih, misalnya 11 Aceh ada di 62 juga. Terus tambah misalnya 1 ini apa, Las Vegas ada di Amerika berapa tadi, 1 ya, Amerika 1. Kemudian ada Manchester, kok berapa, ini 2, ini Manchester adanya di Inggris berapa, 2. Tambahin lagi sini provinsi apa, London gitu. Salah mulu, London ada di Inggris juga. Dah. Sekarang ya, kalau mau ngambil data negara ya gampang sih, tinggal select bintang from negara gini kan ya. Dapat nih datanya negara semua. Kalau mau ngambil Indonesia doang kan berarti gini, where kode negara dengan ini sekitar 62. Nah dapat Indonesia doang. Ini kalau negara gampang, nggak ada foreign key-nya. Negara provinsi, provinsi kan ada foreign key. Terus kita mau ngambil data negaranya juga, kita harus bikin query-nya gini, select bintang from provinsi, kasih alias, terus negara kasih alias juga, and where ini kan, dot kode negara dengan dot kode negara gitu. Nah, ini kebetulan karena foreign key cuma 1. Kalau foreign key-nya banyak tabel, wah where pasti panjang gitu kan. Terus kalau mau ngambil 1 doang gitu ya, berarti tambahin lagi n kode, misalnya berdasarkan kode provinsi gitu, sama dengan 31 gini, ngambil Jakarta doang gini. Wah ini udah ribet nih gitu, udah segini aja sebenarnya. Kalau kita ngedefinisin query-nya satu-satu ya udah pegel gitu kan. Nah kalau pakai RM query kayak gini kita nggak ngedefinisiin. Nah ini tadi kita udah buat controllernya kan gini semua. Jadi ngapa jadi pindah ke sini sih? Buang dulu deh, tutup. Ini negara controller, ini provinsi controller. Konsumnya pakai ini. Statusnya running. Oke, statusnya running. Buat ini localhost -2 8080/negara. Nah, tuh dapat kan nih. Kode negara 1 nama negara Amerika, kode negara 2 nama negara Inggris, kode negara 62 nama negara Indonesia. Gampang kan? Bikinnya cuma tinggal find all doang. Query-nya di generate itu sama ORM nih. Tuh. Kalau ini kita running, ini copy, udah mentok belum sih? Udah ya. Tapi gua ragu.
copy, taruh di DB, paste. Nah ini kan kurang, select, ini di generating tuh sama ngasilnya, tapi kan ini tinggal nulis final doang. Terus kalau clear lagi, kalau where gitu ya, berarti di sini tambahin where gitu kan, apa tuh, negara 0 dot kode negara sama dengan 62 gitu misalnya, satu lah. Kita mau dapetin Amerika doang ya nih. Nah ini query-nya udah panjang gitu kan. Nah, ini dengan gini doang, find by ID terus telepon. Berarti ntar cara konsumnya gini, ini udah slash negara, ini apa ini, oh ini provinsi, oh ini slash kode negara slash kode. Nah ini udah buatin satu nah, dapat nih negara 1 Amerika. Kalau negaranya ganti 62, dapat tuh Indonesia. Nah query-nya sama, udah di generatein sama si ORM yang select negara where gitu. Terus ini buat paramnya. Nah, ya, aduh geser bu, ini paramnya. Nah sekarang kalau yang provinsi, kalau kita query-nya manual, berarti kan gini ya, select bintang from, ya kayak yang tadi dicontohin, provinsi koma negara where kode negara masih sama dengan n dot kode negara. Nah ini kalau kita buat query manual, kita query-nya harus bikin kayak gini kalau relasinya banyak. Nah si ORM ini dia cara kerjanya nggak langsung buat kayak gini, tapi dia pertama gini, select bintang from provinsi dulu, udah dapat provinsinya baru dia nyari negaranya, select bintang from negara ini kan set. Nah terus nanti negaranya yang dimappingin ke provinsinya gitu, siapa yang ngerjain, ya ORM nya di modelnya gitu kan, dia ini di ORM nya nih, di entity-nya kan butuh negara gini, yang mappingin ntar si ORM nya. Kok di gua close lagi, aduh run ulang dong. Aduh waduh filmnya lagi di, waduh kan ini nih, ini ada yang lagi run. Matiin. Yes, udah mati semua, run. Tadi mau nge-clear jadi nge-close. Close. Nah, sekarang contoh konsol. Aduh kok di close lagi sih. So clear, kalau ngomong clear. Nah kosong. Balik ke sini, kita ambil yang provinsi. Nah ini. Lupa gua, karena tadi di jalan lagi di create, datanya jadi hilang semua nih. Refresh jadi hilang lagi ya. Ini 62 Indonesia, 1 Amerika, 2 Inggris. Nah, save. Provinsi juga sama, ini kalau di refresh hilang, tambahin dulu sini 31 Jakarta, kode negaranya dia 62,
Oke, tambah dulu. 11 Aceh, negaranya 62, 1 yang Vegas tadi ya, negaranya 1, 2 Manchester, ini Inggris, London, ini Inggris, Inggris 2 ya. Nah, jadi kan kalau ini harus bikin query panjang gini ya kalau mau dapetin data semuanya gini. Nah, kalau di itu di ORM cukup gini doang, find all aja gini sama. Nanti yang mappingin negaranya si ORM nya. Ini clear dulu. Kita load ulang ini. Dapet nih kode provinsi 1, nama provinsinya Las Vegas, negaranya nih, negaranya sampai detail-detail diambil, kode negara, nama negara Amerika. Nah, terus ada provinsi baru nih 11 Aceh, negaranya ini. Lihatnya di pilotnya aja lah, biar gampangan. Ini di load. Nah, ini minta kan. Nah, ini dapat kode provinsinya, data negaranya dapat. Jadi kalau relasinya nanti ke banyak-banyak tabel dapat semua ini datanya. Dijamin ringan nggak? Ya pasti dijamin ringan. Orang yang bikin JPA kemampuan codingnya udah tingkat, bukan dewa lagi, udah tingkatnya tenas sekali itu. Ini pilotnya. Nah, kalau lihat di lognya, nah ini yang ngerjain nge-selectnya gitu dia. Clear dulu, clear dah, terus load lagi sekali lagi. Nah, dia mainnya gitu nih, dia ambil dulu data semua provinsinya, karena provinsinya ada berapa, provinsinya ada di 3 negara gitu ya, diselek-selekin satu-satu sama dia tuh. Negaranya selectnya 3 kali, ini 1, 2, 2. Terus yang mappingin negara ini ada di provinsi mana, itu biar RM nya kerja ya. Jadi gitulah jelasannya RM. Semoga si Bar